Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dimas Haidar Kusumajaya, NIM 2015-210-126. Di sini saya akan menjelaskan metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan dalam wawancara. Di sini ada sumber informasi, terdapat 3, yaitu dari karyawan individual, yang kedua karyawan kelompok, yang ketiga pengawas dengan pengetahuan tentang pekerjaan itu. Di sini manajer dapat melakukan wawancara individual dengan setiap karyawan, wawancara kelompok pekerjaan yang sama, dan atau wawancara penyelia dengan seseorang atau lebih penyelia yang mengetahui pekerjaan tersebut. Gunakan wawancara kelompok ketika terdapat sejumlah besar karyawan yang melakukan pekerjaan yang serupa atau identik, karena ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi. Saya beri contoh, misalnya ada informasi yang diperoleh dari karyawan melalui pertanyaan yang sesuai dengan pekerjaan atau job mereka. Di sini ada keuntungan. Keuntungannya adalah cepat dan sederhana dalam mengumpulkan informasi. Jadi, dalam metode ini, seorang manajer mengumpulkan informasi dari karyawan dalam sebuah wawancara. Di sini juga ada kerugian. Kerugiannya adalah informasi yang didapat sifatnya berbeda-beda. Jadi, maksudnya adalah dalam sebuah wawancara dengan karyawan, informasi yang didapat berbeda-beda dengan karyawan lainnya, sehingga manajer dapat memilih informasi karyawan yang menurutnya dan sesuai dengan pekerjaannya. Terdapat 2 format wawancara. Yang pertama ada wawancara struktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan struktur atau kerangka pertanyaan yang jelas. Dalam wawancara struktur, setiap wawancara atau manajer mengajukan pertanyaan dengan pola atau struktur yang sama kepada setiap pelamar. Yang kedua, wawancara tidak struktur. Suatu wawancara yang dilakukan pewawancara tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan pelamar pada saat berlangsungnya wawancara. Wawancara tidak struktur ini biasanya dilakukan para pewawancara dengan lancar dan dapat menggali informasi yang sangat penting tentang situasi pekerjaan terhadap pelamar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurliana, NIM 2015-210163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan yang kedua adalah kuesioner. Sumber informasi dari kuesioner didapat dengan meminta karyawan mengisi kuesioner untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawabnya. Format kuesioner tersebut biasanya terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah daftar cek terstruktur, dan yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka biasanya terkait mengenai apakah Anda mengerjakan tugas dan tanggung jawab Anda, dan contoh dari daftar cek terstruktur adalah apa pendidikan Anda. Keuntungan dari kuesioner adalah cara cepat dan efisien untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar karyawan. Berbeda dengan wawancara, kuesioner lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien untuk didapatkan dengan mudah. Kerugian dari kuesioner juga ada, yakni memakan waktu yang lama dan biasanya biaya yang dikeluarkan pun juga besar dalam mempersiapkan dan menguji kuesioner. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Belia Sukawati Injayani, NIM 2015-210-320. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan dalam observasi. Sumber informasi observasi yaitu didapat dari aktivitas fisik atau nyata yang dapat diamati. Observasi ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya memberikan informasi yang terpercaya. Yang kedua, mengurangi informasi yang berbeda-beda antara satu sama lain. Dan ada kerugiannya. Yang pertama, memakan waktu yang lama. Yang kedua, kesulitan untuk menangkap seluruh siklus pekerjaan. Yang ketiga,
Observasi biasanya tidak sesuai ketika pekerjaannya menuntut banyak aktivitas mental. Ada 3 jenis observasi. Yang pertama, jenis observasi partisipasi, yaitu yang dilakukan dengan observer terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Yang kedua, jenis observasi sistematis, yaitu observasi yang sudah dilakukan terlebih dahulu kerangkanya. Yang ketiga, jenis observasi eksperimen, yaitu observasi yang dilakukan terhadap situasi yang disiapkan sedemikian rupa untuk meneliti. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Krisna Bakti Dharma Putra Diarano, NIM 2015-210-348. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan dengan cara catatan harian atau log peserta. Di sini untuk setiap aktivitas yang terlibat, karyawan mencatat aktivitas tersebut bersama dengan waktunya dalam catatan harian mereka masing-masing. Dan mereka melihat agenda aktivitas apa saja yang akan mereka lakukan pada catatan harian mereka. Di sini juga ada beberapa sumber informasi. Sumber informasi terdapat dari karyawan yang diminta untuk membuat catatan harian untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang banyak dan beragam dari masing-masing karyawan yang telah mencatat di catatan harian mereka masing-masing. Dapat 2 keuntungan, diantaranya yang pertama menghasilkan gambaran tentang pekerjaan yang lebih lengkap. Yang kedua, partisipasi karyawan, karena karyawan selalu mencatat aktivitas atau informasi dan seluruh karyawan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kerugiannya juga ada 2. Yang pertama, informasi yang terdapat bersifat berbeda-beda. Yang kedua, tergantung pada karyawan dalam mengingat-ingat kembali aktivitas mereka secara akurat. Karena banyaknya karyawan yang melakukan hal ini, maka banyak juga informasi yang didapat berbeda-beda pula dan tergantung pada daya ingat karyawan masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amanda Triandani, NIM 2015-210-481. Teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Metode kualitatif seperti wawancara dan kuesioner tidak selalu cocok untuk digunakan. Contohnya, jika tujuan Anda adalah untuk membandingkan pekerjaan tujuan pembayaran, daftar tugas saja tidak akan memadai. Pekerjaan A 2 kali lebih menantang dari pekerjaan B, karenanya dibayar bernilai 2 kali lipat. Untuk melakukan hal ini akan membantu mempunyai peringkat kuantitatif untuk setiap pekerjaan. Yang pertama adalah kuesioner analisis posisi. Adalah kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab berbagai jenis pekerjaan. Terdiri atas 194 artikel. Artikel-artikel tersebut masing-masing masuk ke dalam salah satu dari 5 aktivitas dasar PEQ. Pertama, mempunyai tanggung jawab pengambilan keputusan atau komunikasi atau sosial. Kedua, melakukan aktivitas terampil. Ketiga, aktif secara fisik. Keempat, mengoperasikan kendaraan atau perlengkapan. Kelima, memproses informasi. Kekuatan PIQ adalah dalam memasukkan pekerjaan ke dalam kelas-kelas pekerjaan untuk tujuan pembayaran dengan peringkat untuk karakteristik, pengambilan keputusan, aktivitas terampil, aktivitas fisik, operasi kendaraan atau perlengkapan, dan pemrosesan informasi untuk setiap pekerjaan. Anda dapat secara kuantitatif membandingkan pekerjaan secara relatif terhadap satu sama lainnya, dan kemudian mengklasifikasikan pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Prosedur Departemen Tenaga Kerja. Prosedur Departemen Tenaga Kerja masih menjadi contoh bagus mengenai cara memeringkat, mengklasifikasikan, dan membandingkan pekerjaan secara kuantitatif. Metode DOL menggunakan satu set aktivitas standar yang disebut fungsi pekerja untuk mendeskripsikan apa yang harus dilakukan pekerja dalam hal data, orang, dan benda. Dalam hal data, misalnya fungsinya meliputi mengumpulkan dan menyalin. Untuk orang, fungsinya meliputi membimbing dan mengawasi. Untuk benda, fungsinya meliputi memanipulasi dan menangani. Fungsi setiap pekerja mempunyai peringkat kepentingan. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dibutuhkan adanya pegawai negeri sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdaya guna dan berhasil guna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sally Kurniasari, NIM 2015-2105115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menulis deskripsi pekerjaan. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, identifikasi pekerjaan. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Yang keempat,
standar kinerja dan kondisi kerja. Yang pertama, identifikasi pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama seperti jabatan pekerjaan, tanggal, lokasi, divisi, departemen, fasilitas. Jabatan pekerjaan itu maksudnya seperti nama pekerjaan tersebut, misalnya seperti penyelia operasi pemrosesan data dan pegawai kendali persediaan. Untuk tanggal, itu maksudnya tanggal disetujuinya deskripsi pekerjaan tersebut. Untuk lokasi, departemen, divisi, dan fasilitas, itu tercakup pada gaji atau skala bayaran. Poin yang kedua yaitu rangkuman pekerjaan. Rangkuman pekerjaan harus merangkum inti dari deskripsi pekerjaan yang meliputi fungsi dan aktivitas utama dari suatu pekerjaan tertentu. Misalnya seperti seorang penyelia ruang surat, berarti ia menerima, memilah, dan mengirimkan surat secara akurat dan tepat waktu, dan juga menangani surat keluar serta pengirimannya. Poin yang ketiga yaitu tanggung jawab dan tugas. Tanggung jawab dan tugas merupakan bagian yang paling penting dalam deskripsi pekerjaan. Tanggung jawab dan tugas ini menghadirkan daftar tanggung jawab dan tugas signifikan dalam suatu pekerjaan tertentu. Kemudian, tanggung jawab dan tugas juga mendefinisikan bentuk otoritas dari pemegang pekerjaan tertentu. Bentuk-bentuk otoritasnya seperti mewawancarai dan mempekerjakan karyawan baru, merekomendasikan peningkatan gaji, menyetujui permintaan pembelian hingga $5.000, dan memberikan hari libur atau cuti. Poin yang keempat yaitu standar kinerja dan kondisi kerja. Standar kinerja adalah standar yang harus dicapai oleh karyawannya dalam mencapai tugas-tugas dan pekerjaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mulia Citra, NIM 2015-210530. Saya akan menjelaskan tentang standar kinerja. Standar kinerja yaitu pernyataan tertulis yang mempersyaratkan tugas, fungsi atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Beberapa keuntungan dan manfaat penggunaan standar operasi atau produksi dalam perusahaan. Yang pertama, dengan adanya standarisasi barang-barang jadi, maka pembuatannya pun menjadi lebih mudah. Dalam arti tidak perlu dilakukan perhitungan atau perubahan ukuran, sehingga akan menghemat waktu, tenaga, dan modal. Yang kedua, dengan dihematnya waktu pembuatan, maka penyerahan barang konsumen akan dapat tepat waktu. Yang ketiga, pengiriman barang tidak akan salah karena barang-barang telah dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan standarnya masing-masing. Kondisi pekerjaan yaitu kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Selain melakukan pekerjaan, setiap pegawai akan berinteraksi dengan berbagai kondisi yang terdapat dalam lingkungan kerja. Jenis kondisi kerja yang pertama yaitu kondisi fisik dari lingkungan kerja. Kondisi fisik di lingkungan kerja sangat perlu diperhatikan oleh badan usaha, sebab hal tersebut dapat ditempuh untuk menjamin agar karyawan dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Yang kedua, kondisi psikologis dari lingkungan kerja. Rancangan fisik dan desain dari pekerjaan, sejumlah ruangan kerja yang tersedia, dan jenis-jenis dari perlengkapan dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam menciptakan macam-macam kondisi psikologis. Yang ketiga, kondisi sementara dari lingkungan kerja. Kondisi sementara meliputi struktur waktu pada hari kerja, mayoritas dari pekerja dengan jadwal 5-9 jam, di mana pekerja akan diberi waktu 1 jam untuk istirahat dan makan siang. Spesifikasi pekerjaan yaitu uraian, persyaratan, kualitas orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Spesifikasi pekerjaan penting karena yang pertama, pekerjaan tertentu mempunyai kualitas oleh undang-undang, contohnya pilot dan pengacara. Dan yang kedua, pekerjaan berdasarkan tradisi profesional, contohnya profesor harus setidaknya berpendidikan S3. Dengan adanya spesifikasi pekerjaan, perusahaan dapat mempertimbangkan dalam menerima atau menyeleksi karyawannya untuk diterima di perusahaan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vira Aulidia Sukma, NIM 2015-210556. Di sini saya akan membahas mengenai menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menggunakan deskripsi dan menjawab pertanyaan apakah
ciri-ciri manusia dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Di antaranya dengan cara spesifikasi untuk personel terlatih dan versus personel tidak terlatih, menulis spesifikasi pekerjaan untuk karyawan terlatih dan pengalaman relatif langsung. Contoh, misalnya Anda ingin mengisi sebuah posisi untuk seorang pegawai perpustakaan. Dalam kasus ini, spesifikasi pekerjaan cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti panjangnya masa kerja, lamanya pelayanan, dan kinerja pada pekerjaan sebelumnya. Masalahnya menjadi kompleks ketika mengisi pekerjaan dengan yang tidak terlatih. Dengan tujuan, di sini kita harus melatih mereka terlebih dahulu. Jadi, di sini kita harus menetapkan kualitas seperti ciri fisik, kepribadian, minat, dan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, spesifikasi berdasarkan pada penilaian. Penilaian perilaku terkait pada pekerjaan, baik penilaian pekerjaan itu baik maupun buruk, beserta contohnya seperti kerajinan. Contoh, mengambil inisiatif untuk mencari tugas lain ketika tugas utamanya telah selesai. Yang selanjutnya adalah ketelitian. Contoh, memperhatikan barang yang tidak pada tempatnya dan mengembalikannya ke tempat semula. Fleksibilitas di sini dia mampu ketika adanya perubahan jadwal. Dan yang terakhir, kehadiran, hadir kerja tepat waktu. Untuk penilaian buruknya, perilaku di luar tugas. Contoh, menggunakan fasilitas kantor untuk melakukan keperluan pribadi. Kekacauan, menolak untuk menerima perintah dari penyelia. Dan yang terakhir, pencurian, menipu pada pelaporan waktu kerja. Dan yang terakhir, spesifikasi pekerjaan berdasarkan analisis statis. Prosedur mempunyai 5 langkah. Yang pertama, menganalisis pekerjaan tersebut dan memutuskan cara mengukur kinerja pekerjaan. Yang kedua, memilih ciri-ciri personel, ketangkasan jari dapat memprediksi kinerja. Yang ketiga, menguji kandidat pada ciri-ciri ini. Yang keempat, mengukur kinerja pekerjaan setelah dari kandidat. Dan yang terakhir, secara statistis menganalisis hubungan antara ciri-ciri manusia dan kinerja pada pekerjaan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sarla Cynthia Dewi, NIM 2015-210-599. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain ulang pekerjaan. Para ahli ekonomi secara antusias mendeskripsikan mengapa pekerjaan terspesialisasi atau melakukan hal kecil yang sama secara berulang-ulang adalah lebih efisien. Banyak penulis ini mengajukan desain ulang pekerjaan dengan menggunakan metode seperti rotasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, dan perluasan pekerjaan. Yang pertama ada rotasi pekerjaan. Yang dimaksud dengan rotasi pekerjaan adalah secara sistematis memindahkan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Yang kedua adalah perluasan pekerjaan atau job enlargement. Yang dimaksud itu adalah memberikan aktivitas tambahan dengan tingkat yang sama kepada para pekerja. Dan yang terakhir adalah pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah mendesain ulang pekerjaan dengan cara yang dapat meningkatkan kesempatan bagi pekerja untuk mengalami perasaan tanggung jawab, pencapaian, pertumbuhan, dan pengakuan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah Wahyu Rusdianawati, NIM 2015-210-618. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai melihat kompetensi secara lebih dekat. Kompetensi adalah karakteristik seorang manusia yang dapat diamati dan diukur yang membuat kinerja dimungkinkan. Model atau profil ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada peran, area pengetahuan atau kompetensi dasar. Salah satunya terdapat kompetensi dasar. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kompetensi personal, kompetensi intrapersonal, dan SDM atau bisnis atau manajemen. Kompetensi personal adalah kemampuan atau kecakapan seorang untuk berkinerja, menerapkan dan mencapai sasaran, mengelola tugas secara efektif. Yang kedua ada kompetensi intrapersonal adalah kemampuan melakukan komunikasi secara efektif.
bekerja secara produktif dengan orang lain. Yang ketiga ada SDM atau bisnis atau manajemen, adalah menerapkan sistem SDM yang efektif dan strategi keterampilan. Secara umum, tujuan dari menulis model atau profil ini adalah untuk merangkum kompetensi apakah yang diperlukan seseorang untuk berkinerja sangat baik. Model atau profil tersebut menjadi petunjuk untuk merekrut, menyeleksi, melatih, mengevaluasi, dan mengembangkan karyawan untuk setiap pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.